Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika dunia ini telah dipenuhi oleh kekufuran, kegelapan, kebodohan, dan kejahilan, dari balik pegunungan batu Mekah Al-Mukarramah memancarlah nur hidayah yang menembus daerah timur, barat, utara, dan selatan, sampai menyinari seluruh penjuru dunia. Hanya dalam masa singkat selama 23 tahun, baginda Nabi SAW dapat membawa manusia ke puncak kemajuan yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Cahaya hidayah, kehebatan, serta kemenangan berada di tangan kaum muslimin, sehingga mereka selalu berjalan di puncak kemajuan yang belum pernah dicapai oleh umat manusia sebelumnya. Dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan kaum muslimin selama berabad-abad, sehingga tidak ada kekuatan yang berani menentang mereka. Kalaupun ada, setiap kekuatan yang menentang itu akan dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, semua itu hanyalah cerita lama yang jika diceritakan terus-menerus tidak akan menghibur hati dan tidak bermanfaat. Hal itu karena keadaan kehidupan kita pada saat sekarang ini justru mencoreng prestasi para pendahulu kita. Dari sejarah kehidupan kaum muslimin 13 abad yang silam lebih, kita dapat mengetahui bahwa umat Islam adalah satu-satunya pemilik kekuasaan, kemuliaan, keagungan, kekuatan, kehebatan, kemegahan. Akan tetapi, bila kita beralih dari lembaran sejarah tersebut dan melihat keadaan yang terjadi saat ini, kaum muslimin berada di dalam keadaan yang sangat rendah dan hina, miskin papa, tanpa memiliki kekuasaan, kekayaan, kewibawaan, dan kekuatan. Tidak ada kerjasama, persaudaraan, kasih sayang, dan tidak memiliki adat luhur ataupun akhlak mulia. Juga tidak memiliki lagi amal perbuatan yang baik. Segala keburukan ada pada diri kita, sedangkan kebaikan jauh dari kehidupan kita. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, musuh-musuh kita sangat bergembira dengan keadaan kita yang hina ini. Kelemahan-kelemahan kita diperlihatkan dengan terang-terangan dan kita dijadikan bahan tertawaan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan para pemuda kita sendiri yang telah mendapat pendidikan modern telah berani mempermainkan asas-asas agama yang suci ini dan menentangnya. Bahkan syariat yang suci ini dianggap tidak layak untuk diamalkan, sia-sia dan tidak ada gunanya. Sungguh mengherankan, kaum yang dahulu menghilangkan dahaga seluruh dunia, mengapa kini justru kehausan? Kaum yang telah mengajarkan adab dan kebudayaan, mengapa kini justru tidak beradab dan tidak berbudaya? Para tokoh kaum muslimin pun telah banyak memikirkan hal ini dan telah mencoba dengan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan ini. Akan tetapi, semakin diobati, penyakitnya malah semakin parah. Sekarang ketika keadaan sudah lebih buruk dan masa yang akan datang mungkin akan semakin buruk lagi dan gelap, apabila kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh dengan usaha yang nyata, maka itu merupakan suatu kesalahan besar. Tetapi sangat penting bagi kita sebelum mulai melangkah untuk memikirkan penyebab kehinaan dan keburukan yang terjadi dewasa ini. Usaha untuk memperbaiki kemerosotan dan kemunduran telah banyak dibicarakan. Untuk menyelesaikannya pun sudah banyak cara yang ditempuh. Namun setiap cara yang diusahakan selalu tidak sesuai dan tidak mencapai kesuksesan.
sehingga para pemikir Islam telah jatuh dalam keputusasaan dan kecemasan. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya sampai kini pun belum diketahui dengan pasti apa penyakit yang tengah diderita oleh umat ini. Hal-hal yang dibicarakan selama ini sebenarnya bukan merupakan sumber penyakit yang sesungguhnya, tetapi hanya beberapa akibat dari sumber penyakit tersebut. Selama kita belum tahu penyebab penyakit sebenarnya, maka tidak mungkin kita bisa mengobati penyakit tersebut. Tidak mungkin dan mustahil kita dapat memperbaiki akibat-akibat dari suatu sumber penyakit sebelum kita mengetahui dengan benar sumber penyakit tersebut dan mengetahui cara pengobatan yang tepat. Cara perbaikan dengan hanya asal-asalan saja akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal. Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, kita mengakui bahwa syariat Islam adalah suatu tuntunan ilahi yang sempurna, yang di dalamnya ada jaminan kesuksesan dalam urusan dunia dan akhirat, serta jaminan keselamatan pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk mendiagnosis sendiri penyakit ini, kemudian mulai mengobatinya dengan cara kita sendiri. Sangat penting bagi kita, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk berusaha mengetahui penyebab penyakit ini dari Al-Quran yang merupakan sumber syariat Islam. Selanjutnya, dengan berpegang pada petunjuknya, kita akan mengetahui cara pengobatannya yang benar sehingga penyakit tersebut dapat disembuhkan.